Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Ananda Ustazah, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruh pada aktivitas manusia. Peserta didik dapat membuat pola dan identifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam karya dekoratif. Serta peserta didik dapat bersikap bersatu dalam keragaman. Pembelajaran 3. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, lambang pecahannya yaitu 3/10 ditambah 2/10. Jadi bagian kue yang dimakan Lani dan Mama adalah 3 ditambah 2/10. Jadi 3 ditambah 2, 5. Jadi 5/10. Kue yang telah dimakan Lani dan Mama adalah 5/10 bagian. Soal pecahan selanjutnya. Sebelum berangkat, Mama menggoreng empek-empek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Nah, berapa potong empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa? Nah, kita ketahui lambang pecahannya yaitu 2/6 ditambah 2/6 sama dengan 2 ditambah 2/6 sama dengan 4/6. Nah, itu artinya berarti 6/6 dikurang 4/6 sama dengan 6 dikurang 4/6. Jadi hasilnya adalah 2/6. Jadi empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa adalah ada 2/6 bagian. Selanjutnya ayo membaca cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan.
Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, sekarang carilah kata-kata di bawah ini. Misalnya pesawat, pramugari, pengaman. Nah, dalam kotak teka-teki kita temukan kata pesawat yang sudah diwarnai. Nah, coba kita cari sama-sama kata pramugari. Iya, benar. Kata pramugari ada di paling bawah. Dan selanjutnya ada kata pengaman. Ayo coba tunjukkan. Iya, benar. Nah, untuk mencari kata-kata yang lainnya, silakan Ananda Ustazah coba di rumah ya. Semangat. Nah, sekarang coba carilah makna kata yang belum kamu pahami. Contohnya, yang pertama kata pesawat. Maknanya alat perkakas atau mesin. Kata yang kedua, pramugari adalah karyawan perusahaan pengangkutan umum seperti udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Contoh selanjutnya, kata pengaman yang artinya alat untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi berikut. Di antaranya ada motif Pak Kadang Pao, motif Nek Limbongan, motif Pak Tedong, dan motif Pak Sulan Sang Buah. Nah, motif-motif indah ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Rumah adat suku Toraja dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, setelah kamu memperhatikan motif-motif tersebut dengan seksama, kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis gelombang, ada juga bermacam garis lainnya. Selanjutnya, kita belajar pada pembelajaran 4. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Selanjutnya, coba mengamati perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, sekarang coba temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca.
Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contohnya pada kata banjir. Banjir artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap. Contoh selanjutnya yaitu pada kata kemarau. Kemarau artinya musim kemarau atau musim kering, adalah musim dengan curah hujan sangat sedikit. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung. Bali, mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya. Berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Nah, berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama suku ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simeu, Palembang, Lampung, dan nama daerahnya adalah Sumatera. Ada nama suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Nama daerahnya adalah Jawa. Selanjutnya ada nama suku Bali. Nama daerahnya adalah Bali. Selanjutnya nama sukunya Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai. Nama daerahnya adalah Kalimantan. Nama suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Nama daerahnya adalah Sulawesi. Dan ada nama suku Ambon, Aru, nama daerahnya Maluku. Selanjutnya ada nama suku Rote, Sasa, Bima, Flores. Nama daerahnya adalah Nusa Tenggara. Dan yang terakhir adalah ada nama suku Dani, Asmat. Nama daerahnya adalah Papua. Nah, Ananda Ustazah, demikianlah materi tematik kita pada hari ini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap giat belajar ya nak, walaupun belajar dari rumah. Dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.